Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di J-Expo Kemayoran. Di hari terakhir ini, kita ada beberapa narasumber yang akan sharing knowledge ya di Manufacturing Indonesia Series dan juga di workshop Manufacturing Digital Hub yang dipersembahkan oleh Haptiknas. Pada kesempatan siang kali ini sudah ada pembicara di samping saya yang akan menyampaikan materinya yang berkaitan dengan dunia industri manufaktur. Untuk Bapak Reja Hafiz dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Reja. Terima kasih Mas Fajar. Jadi kita diri aja kali ya. Oke, mungkin di awal ya. Jadi ini sebenarnya manufacturing monitoring services ini sebagai solusi. Jadi salah satu solusi untuk memonitoring suatu hal yang ada di manufacturing tersebut. Itu bisa kita lihat di sini secara definisi. Nah, jadi balik lagi ya, tadi pemantauan terhadap mesin, pelaratan terus lalu lini produksi, kualitas produksi sampai dengan kondisi lingkungan pada manufacturing tersebut. Pastinya dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi downtime, lalu memastikan kualitas produksi tetap berjalan dengan semestinya. Kita lihat di sini kalau dari segi by topologi. Nah, kalau topologi di sini sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil ya dari manufacturing ini. Jadi balik lagi kita bisa memanfaatkan kredensial seperti SNNP, MQTT, MIB sampai dengan PCUA. Nah, mungkin kita paling basic coba di SNNP terlebih dahulu. Pastinya kalau perangkat tersebut sudah ada protokol SNNP, kita bisa manfaatkan protokol tersebut untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Itu biasanya berkaitan dengan IMS dan lain sebagainya. Lalu juga ada MQTT. Nah, MQTT ini berbeda dengan SNNP, kita juga bisa mengambil ID dari MQTT tersebut. Lalu juga ada MIB. Sebenarnya MIB ini hampir mirip ya dengan SNNP. Berbedanya adalah MIB itu berbentuk kode atau unique number yang bisa kita breakdown lagi, nantinya akan menjadi OID, dan OID inilah yang akan kita butuhkan. Lanjut lagi di sebelah kanan ini ada OPC-UA. Kalau OPC-UA lebih mengarah itu sebagai pluginnya ya. Jadi kita harus punya OPC-UA server itu untuk monitoring mesin-mesin yang ada di pabrik kita. Pasti kita pastikan dulu kalau mesin kita ini memiliki OPC-UA server ataupun protokol ataupun komunikasi berbasis OPC-UA. Nah, dari situ kita coba untuk bahas terkait network monitoringnya. Di NMS-nya ini sebenarnya kita bisa banyak pakai produk, cuman secara definisi NMS itu sebagai fitur utama, fungsi utama ataupun sentralnya untuk kita melakukan collect data dari setiap device-device yang kita miliki. Nah, nanti dari device itu balik lagi dia akan memonitoring sebuah sensor yang kita butuhkan. Ini produk NMS yang biasanya kita implementasikan ya. Jadi kita bisa pakai PRTG, SolarWind, lalu kita bisa pakai OP Manager, Nagios, lalu kita bisa pakai Zabbix, Centrion dan lain sebagainya. Lalu bisa kita lihat di sini, balik lagi tadi kredensial ya, kita balik lagi ngomongin kredensial gitu. Sebenarnya di awal tadi sudah kita bahas, tapi ini kredensial support lainnya ya, seperti Modbus, SSH, OMI, MQTT, itu pun juga bisa didukung untuk menunjang monitoring yang kita butuhkan. Nah, selain itu di NMS itu sendiri pasti ada fitur remote proof ya. Jadi remote proof ini ngebantu kita untuk nge-collect data dari device yang kita butuhkan. Misalkan kita kapasitasnya tidak cukup dengan satu remote proof, kita bisa manfaatkan remote proof tambahan untuk mengambil data device yang mau kita dapatkan. Atau ini bisa jadi redundansi juga sih sebenarnya. Maksudnya kalau misalkan satu remote proof-nya mati, ini masih bisa dimonitoring oleh remote proof lainnya. Nah, ini topologi secara besarnya di NMS ya. Sebenarnya NMS itu pasti memiliki remote proof, balik lagi. Cuman mungkin di bahasa ya, bahasanya itu berbeda-beda. Tapi kita coba lihat dari topologi yang dimiliki oleh PRTG ini. Nah, kalau topologi yang dimiliki oleh PRTG ini
cukup simple, di mana setelah kita menginstal PRTG, kita install remote probe, lalu kita ambil datanya atau koneksikan dengan remote probe lainnya. Itu intinya semua mengarah ke sentralnya. Nah ini juga sama, ini dari OPM, jadi serupa ya. Jadi kalau kita lihat di OPM ini hanya bedanya remote probe-nya ini, mereka itu bisa melakukan managing ataupun melakukan action di luar dari sentralnya sendiri. Jadi kalau kita mau custom notifikasi, dashboard dan lain sebagainya, itu bisa di remote probe-nya di OP Manager. Jadi berbeda fungsi, tapi secara basic ataupun secara konsep itu sama. Lalu kita lanjut di sini, kalau di sini kita bisa lihat OPC UI Server ya. Ini sebagai plugin. Jadi kalau di PRTG itu sudah ada nih, sudah ada fitur yang bisa kita gunakan untuk memonitoring mesin-mesin yang ada di manufacturing kita pastinya. Nah, bisa kita lihat di sini emang dia concern-nya itu untuk industri ya. Lalu ini pasti berbasis OT ataupun IIoT. Nah, jadi balik lagi dipastikan dulu apakah di customer kita ini sudah memiliki OPC UI atau minimal mesin to mesinnya sudah ada nih. Jadi kita tinggal koneksikan dengan OPC UI, lalu OPC UI ini akan kita koneksikan ke remote probe-nya PRTG kita atau ke PRTG-nya kita sendiri. Nah, kita bahas environment monitoring. Nah, jadi IMS ini sebenarnya fungsi utamanya itu untuk monitoring area ya. Maksudnya area apa? Maksudnya area itu adalah kita bisa monitoring suhu, kelembapan, temperatur, terus bisa water leak, tekanan udara dan lain sebagainya, door access dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting juga, ini komponen sangat penting untuk kita menjalankan manufacturing monitoring ini sebagai services pastinya. Terus kita lanjutkan lagi, kalau kita lihat di environment monitoring ini juga pasti sudah tersedia minimal dia itu ada MIB-nya. Jadi kalau misalkan MIB-nya sudah ada, ya kita bisa implementasikan. Atau biasanya kalau sudah yang publish sudah lama, sudah established sudah lama, dia itu sudah ada protokol SNMP-nya. Jadi itu sangat memudahkan kita untuk melakukan implementasi antara IMS dengan PRTG ataupun NMS. Nah ini salah satu contoh produk dari IMS ya. Jadi bisa kita lihat paling sering ini kita implementasi di AKCP. Kenapa kita tunjukkan AKCP? Nah AKCP ini sudah ada protokol SNMP-nya. Pun juga sudah pastinya mendukung MIB. Nah, itu bisa kita gunakan AKCP, lalu juga ada MicroThings. Jadi teman-teman di sini bisa gunakan produk-produk di sini, MicroThings contohnya, atau ada Flux, ini yang baru kita develop. Lalu ada ETA juga, Nbox, lalu juga ada IoT device. Kalau misalkan teman-teman punya perangkat IoT bikinan sendiri, nah itu bisa digunakan gitu. Intinya EMS ini ada protokol yang tadi ya, antara MIB, OID ataupun SNMP. Jadi itu bisa dikonfigurasi lah. Dan lain-lain sebagainya. Nah kita masuk ke komponen utamanya. Jadi IMS itu tadi balik lagi, dia ada dua ya sebenarnya. Ada main unit dan sensor. Nah kalau tadi kita baru masuk ke produknya, sekarang ke bagian main unitnya. Nah dari main unitnya ini fungsi utama ataupun sebagai kontrolnya untuk menghandle sensor-sensor yang ada di bawahnya dia. Nah ini salah satu contohnya ya. Jadi dari AKCP, Flux dan lain sebagainya, ini main unitnya. Nah kita masuk ke sensor. Nah jadi sensor ini ada di bawah main unit pastinya. Nggak mungkin sensor itu ada di atasnya main unit. Nah sensornya di sini contohnya ada temperatur, ataupun yang lain-lainnya itu bisa kita custom atau bisa kita develop. Nah ini topologi IMS. Kalau tadi kan topologi NMS-nya, ini topologi IMS sendiri. Contohnya kalau di sini AKCP ya. Jadi dari sensor unit yang kita miliki, water leak, door access, ada temperatur, humidity, atau bahkan smoke gitu. Itu bisa kita integrasikan dulu ke AKCP, lalu ke network kita sebenarnya. Dan nanti datanya akan di-collect ke NMS yang kita punya. Kita masuk ke conclusion-nya. Nah ini jadi gabungan ya. Kita gabung
dari NMS yang kita punya, IMS yang kita punya agar menjadi solusi manufacturing monitoring services ini. Nah, kalau kita lihat di case di sini, kalau kita pakai AKCP, pasti kita punya dulu nih AKCP-nya, main unitnya, dan sensor-sensornya. Contohnya, sebagai contoh, kita ngambil sensor temperature, humidity, water leak, dan siren. Nah, itu dikonekkan ke AKCP main unitnya. Nanti di sisi NMS-nya pun juga kita install, lalu di bawahnya ada OPC UI server. Lalu dari itu semua kalau misalnya sudah dikoneksikan, sudah diambil datanya dan tersimpan di PRTG, kita bisa lakukan dashboard. Contohnya seperti ini, Industrial Cabinet. Nah, kita bisa banget ngambil OPC UI server status itu apakah running, lalu sensor temperaturnya, humidity-nya, dan lain sebagainya, itu apakah baik-baik saja dan lain sebagainya. Ini secara dashboard. Nah, untungnya kalau di PRTG itu kita bisa lakukan custom. Jadi kita bisa drag and drop dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya esensi apa sih yang bisa kita dapat dari penggunaan hal tersebut? Yang pertama pasti lebih hemat biaya ya. Jadi kita nggak perlu lagi capex, jadi menjadi opex. Lalu ada otomisasi, jadi esensi waktu respon nih. Jadi udah semua tuh udah tersenter di satu NMS yang kita punya. Lalu juga ada zero downtime. Nah, ini pasti kita mengurangi ya, zero downtime ini salah satunya sih kalau bisa kita ada redundansinya gitu. Jadi ada pembackupnya. Lalu ada dashboardnya juga, tadi udah kita lihat, dan report. Nah, reportnya itu bisa kita collect nih secara bersamaan ataupun kita kumpulkan dengan EMS yang kita punya. Nah, benefitnya adalah salah satunya adalah pemantauan 24 jam, pastinya tanpa gangguan. Balik lagi kita bisa memanfaatkan redundansi ini itu sifatnya di remote proof-nya ya. Lalu skabilitas yang mudah, lalu ada pasti pengurangan beban dan dari tim internal, yang maksudnya tim internal itu nggak perlu lagi ngambil dari beberapa device, cukup di satu device saja itu juga udah cukup. Nah, ini pasti mendukung integrasi multi platform. Ya, tadi udah kita lihat, jadi antara brand EMS yang kita punya ataupun OPC UI yang kita miliki itu bisa dijadikan satu di NMS. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Itu dia materi yang disampaikan oleh Bapak Reja Hafiz ya, selaku pre-sales ya. Pre-sales di PT Daya Cipta Mandiri Monitoring. Dan kemudian mungkin buat teman-teman yang onsite, apakah ada pertanyaan? Ya, gimana? Selamat siang Mas, saya Widi Mas. Mau bertanya tentang paparan tadi Mas, tentang EMS ya. Tadi itu ada produk, misalnya saya punya produk yang sensornya itu saya beli di pasaran e-commerce misalnya, saya bisa. Apakah itu bisa saya tambahkan, tadi ada produk namanya AKCP, apakah itu bisa Mas? Oke, itu bisa ya Pak. Jadi AKCP itu kan ada dry contact-nya. Nah, kita bisa manfaatkan dry contact-nya itu, gitu. Ataupun kalau misalkan ada koneksi ETH port, nah itu juga bisa. Tapi kalau ETH portnya ataupun LAN portnya itu kalau berkaitan dengan sensor, biasanya sih kurang kompatibel. Tapi kalau yang inputnya itu dry contact, seharusnya itu bisa dilakukan. Kira-kira menjawab Mas Widi? Oke, terima kasih. Ya silakan Mas. Ya, selamat siang. Nama saya Yuri. Saya mau bertanya tentang solusi yang disampaikan. Bagaimana dengan maksudnya kemungkinan integrasi dengan aplikasi lain atau perangkat lain gitu. Sampai mana kemampuan integrasinya gitu. Oke. Berarti kalau diomongin integrasi ini, integrasi antara EMS dengan NMS-nya atau dari NMS-nya ke tempat lainnya? Iya, ke tempat lain, ke aplikasi, mungkin ke dengan aplikasi atau mungkin dengan perangkat lain gitu. Ya. Jadi gini, kalau misalkan mau diintegrasikan itu pastinya bisa ya Mas. Kalau kita ngomongnya dari segi NMS-nya, NMS, contoh kita ngambil kasus
PRTG ini. Jadi kalau PRTG itu bisa kita integrasikan, contohnya kalau mau ke dashboard itu bisa pakai tools lainnya, kita bisa pakai API-nya, ataupun dari segi pelaporan ataupun ticketing. Nah itu juga bisa kita integrasikan menggunakan balik lagi API. Jadi portal ataupun masuknya itu dari API-nya. Nah bagaimana dengan EMS-nya? Ya kalau dari segi EMS-nya kita nggak usah ribet-ribet lagi karena semua datanya ada di NMS. Seharusnya itu bisa memungkinkan dengan API. Seperti itu. Boleh satu lagi? Oke silakan Mas Yuri. Lalu oke lah yang tadi integrasi berarti memang sudah bisa dijalankan gitu ya atau dimungkinkan gitu ya soal integrasi. Lalu dengan ini hal yang berbeda ya. Dengan perkembangan saat ini kan kita bisa menggunakan AI. Nah, sampai sejauh mana solusi yang diberikan adaptasinya terhadap teknologi AI? Oke, kalau teknologi AI sebenarnya kalau kita lihat dari blognya si PRTG itu sendiri, dia indikatornya sudah ada ya. Salah satunya unusual sensor. Nah, unusual sensor itu ngebantu untuk membaca sebuah hal yang kita anggap ini dia nggak down, nggak bermasalah, nggak kritikal, tapi dia abnormal kondisinya. Nah itu dari PRTG sendiri. Akan tetapi kalau mau dari faktor eksternal, balik lagi kita harus lihat integrasinya menggunakan tools apa dan lain sebagainya. Seharusnya dengan API dengan AI itu masih bisa memungkinkan, balik lagi kita bisa komunikasikannya melalui API ataupun data exporter plugin dari si PRTG tersebut. Itu kita bisa manfaatkan fitur-fitur dari PRTG. Ya walaupun ada cost yang ditambah. Seperti itu. Makasih. Gimana? Baik, iya itu dia tadi sudah diajukan juga beberapa pertanyaan ya dari audiens kita. Sekali lagi terima kasih Pak Reja atas penyampaian materi dan juga jawaban yang diberikan kepada audiens. Sampai jumpa di kesempatan kita di berikutnya ya. Nanti kita untuk yang teman-teman yang onsite kita juga nanti akan ada sesi berikutnya ya, itu pukul 2 siang kita mulai. Buat yang teman-teman yang online, terima kasih banyak sudah menyaksikan acara di Manufacturing Digital Hub yang dipersembahkan oleh Aptiknas. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam. Terima kasih.